Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara jitu penjumlahan dan pengurangan tiga pecahan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 10 dikurang 4, 5 per 6 dikurang 5 per 8 sama dengan. Nah, jika sobat-sobat semuanya ketemu contoh soal matematika seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita rubah terlebih dahulu. Semua bentuk angka yang ada di soal ini, kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan angka pertama 10. Sekarang akan kita rubah penulisannya menjadi bentuk pecahan biasa. Sehingga jadinya sekarang di sini yaitu 10 per 1. Dimana kalau 10 dibagi 1 hasilnya adalah 10. Lanjut dikurang. 4, 5 per 6. Ini pecahan campuran. Terlebih dahulu harus kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya. 4 dikali 6 hasilnya 24. Lalu ditambahkan yang angka di atasnya 5. Maka jadinya sekarang itu 29. Dan penyebutnya di sini masih tetap sama yaitu 6. Lanjut, lalu dikurangkan dengan 5 per 8-nya tetap karena dia sudah bentuk pecahan biasa, jadi tidak perlu dirubah lagi. Lanjut sama dengan langkah selanjutnya kita buat bentuknya sama seperti yang di atas ini. Perhatikan garis, lalu kurang, lalu garis lagi, lalu kurang, lalu garis lagi. Nah, kalau kita lihat di sini ketiga penyebutnya berbeda, maka langkah selanjutnya tentunya kita harus membuat ketiga penyebutnya ini menjadi sama. Dengan cara mencari nilai KPK dari ketiga penyebutnya ini. Adapun cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor yaitu sebagai berikut. Cukup dengan cara mencari kelipatan angkanya saja. Akan kita cari kelipatan angka 6 dan juga kelipatan angka 8. Kalau 1 itu tidak perlu kita cari kelipatan angkanya. Oke? Cukup kelipatan angka 6 dan 8 saja. Pertama kelipatan angka 6. Yaitu kelipatannya adalah 6, lalu 12, lalu 18, lalu 24, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Lanjut ke kelipatan angka 8 lagi. Kelipatan angka 8 yang pertama itu 8, lalu 16, lalu 24, lalu 32, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Nah, dari kedua kelipatan angka ini ambil angka yang sama. Di sini angka yang sama yaitu 24. Sehingga ketiga penyebutnya di sini sekarang kita ganti dengan angka 24. Perhatikan, jadinya sekarang itu 24, di sini juga 24, di sini juga 24. Lanjut untuk mengisi angka yang kosong di atas ini. Caranya, pertama, 24 dibagi 1 hasilnya 24. Lalu dikalikan yang angka di atasnya 10, maka hasilnya 240. Lanjut di sebelahnya lagi. 24 dibagi 6 hasilnya 4, lalu 4 dikalikan dengan angka di atasnya 29, kita peroleh hasilnya yaitu 116. Dan untuk angka terakhir, cara memperolehnya 24 dibagi 8, kita peroleh hasilnya 3, lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 5, kita peroleh hasilnya yaitu 15. Sama dengan, karena ketiga penyebutnya di sini sudah sama, maka angka di atas ini boleh langsung kita operasikan. 240 dikurang 116 dikurang 15, kita peroleh hasilnya yaitu 109. Per di bawahnya penyebutnya di sini yaitu 24. Sama dengan, karena angka di atas nilainya lebih besar daripada angka yang di bawah, maka jawaban kita kali ini masih bisa disederhanakan. Caranya, 109 dibagi 24, hasil yang mendekati itu adalah 4. Walaupun kita pakai kalkulator, kita bagi 109 dibagi 24, itu hasilnya adalah 4, sekian. Makanya di sini kita tulis 4 saja terlebih dahulu. Per di bawahnya penyebutnya masih tetap sama, yaitu 24. Dan untuk angka yang di atas, cara memperolehnya, perhatikan, 4 dikali 24. Itu kita peroleh hasilnya 96. Sedangkan angka di sini yaitu 109. Nah, 109 dikurang 96 tadi, itu kita peroleh hasilnya adalah 13. Dan 13 kita tulis di atas sini. Ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama.
Lanjut ke contoh soal yang kedua, biar benar-benar paham. 4/3/4 ditambah 1,5 ditambah 22/5 sama dengan. Ingat tadi langkah pertama, rubah terlebih dahulu. Semua angka yang ada di soal ini harus kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan angka pertama. 4/3/4 pecahan campuran. Terlebih dahulu harus kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya, 4 kali 4 hasilnya 16, lalu ditambahkan yang angka di atasnya 3, maka kita peroleh hasilnya 19. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 3. Lalu ditambah 1,5 pecahan desimal. Maka terlebih dahulu harus kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya, 1,5. Kalau kita lihat di sini ada satu angka di belakang koma. Ini perlu diingat. Jika ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga 1,5 ini cara penulisannya sekarang yaitu 15/10. Tanda komanya hilang, namun di sini dia per 10. Lanjut ditambah 22/5 pecahan campuran. Terlebih dahulu harus kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 2 dikali 5 hasilnya 10, lalu ditambahkan yang angka di atasnya 2, jadinya sekarang yaitu 12. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 5. Sama dengan langkah selanjutnya kita buat bentuknya sama seperti yang di atas. Perhatikan garis, lalu tambah, garis lagi, lalu tambah, lalu garis lagi. Nah, kita lihat di sini ketika penyebutnya berbeda. Maka langkah selanjutnya tentunya kita harus menyamakan ketiga penyebutnya ini dengan cara mencari nilai KPK-nya. Adapun cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor, yaitu sebagai berikut. Cukup dengan cara mencari kelipatan angkanya saja. Sekarang tugas kita akan mencari kelipatan dari angka 4, 10, dan 5. Untuk angka 4 terlebih dahulu. Kelipatan angka 4 yang pertama tentunya adalah 4, lalu 8, lalu 12, lalu 16, lalu 20, dan seterusnya ini masih boleh disambung. Lanjut untuk kelipatan angka 10 lagi. Kelipatan 10 yang pertama yaitu 10, lalu 20, lalu 30, lalu 40, dan seterusnya ini masih boleh disambung. Lanjut ke kelipatan angka terakhir yaitu angka 5. Kelipatan angka 5 yang pertama yaitu 5, lalu 10, lalu 15, lalu 20, lalu 25, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Nah, dari ketiga kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Nah, angka yang sama di sini yaitu 20. Sehingga sekarang penyebutnya di sini kita ganti dengan angka 20. Perhatikan di sini, 20, 20, 20. Dan untuk angka yang kosong, cara memperolehnya. Yang pertama, 20 dibagi 4 hasilnya 5, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 19, kita peroleh hasilnya yaitu 95. Lanjut untuk angka di sebelahnya lagi. 20 dibagi 10 hasilnya 2, lalu 2 dikalikan dengan 15, kita peroleh hasilnya yaitu 30. Lanjut. 20 dibagi 5 hasilnya 4, lalu 4 dikali 12 hasilnya yaitu 48. Sama dengan, karena ketiga penyebutnya di sini sudah sama, itu artinya angka di atas boleh langsung kita operasikan. 95 ditambah 30 ditambah 48, kita peroleh hasilnya yaitu 173. Per di bawahnya yaitu 20. Sama dengan, karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, maka jawaban kita kali ini masih bisa disederhanakan. Caranya, 173 dibagi 20 hasil yang mendekati itu adalah 8. Walaupun kita pencet pakai kalkulator, 173 dibagi 20 itu hasilnya adalah 8, sekian. Makanya di sini kita tulis 8 saja. Per di bawahnya penyebutnya masih tetap sama, yaitu 20. Nah, untuk angka yang kosong di atas ini diperoleh dari, perhatikan cara memperolehnya. 8 dikali 20, itu kita peroleh hasilnya 160. Sedangkan angka di atas ini 173. Nah, 173 dikurang 160 berapa? Itu hasilnya adalah berapa? 13, ya kan?
dan 13 kita tulis di atas sini. Nah, ini dia jawaban dari contoh soal yang kedua. Lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 3. 6, 4 per 15 dikurang 3, 7 per 10 ditambah 12 sama dengan. Ingat tadi langkah pertama, rubah terlebih dahulu bentuk semua angka yang ada di soal ini ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan angka pertama, 6, 4 per 5. Cara merubahnya ke bentuk pecahan biasa. 6 dikali 15 hasilnya 90, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 4, maka hasilnya di sini yaitu 94, per di bawahnya penyebutnya masih tetap sama, yaitu 15. Lalu dikurang 37 per 10, harus kita rubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya, 3 dikali 10 hasilnya 30, lalu ditambahkan yang angka di atasnya 7, maka hasilnya di sini yaitu 37 dan penyebutnya masih tetap sama yaitu 10. Lalu ditambahkan dengan 12. 12 juga harus kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Sehingga cara penulisannya sekarang yaitu 12 per 1. Dimana kalau 12 bagi 1 itu hasilnya adalah 12. Sama dengan langkah selanjutnya kita buat bentuknya sama seperti yang di atas. Garis, lalu kurang, lalu garis lagi, lalu tanda tambah, terakhir garis lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ketiga penyebutnya berbeda. Maka tentunya langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Adapun trik atau cara mudah untuk menentukan nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor yaitu sebagai berikut. Cukup dengan cara mencari kelipatan angkanya saja. Di sini akan kita cari kelipatan angka 15 dan kelipatan angka 10. Kecuali angka 1. Kalau angka 1 itu tidak perlu kita cari kelipatan angkanya. Oke, lanjut. Yang pertama kelipatan angka 15. Yang pertama itu 15. Lalu 30, lalu 45, lalu 60, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Lanjut kelipatan angka 10 lagi. Kelipatan angka 10 yaitu 10, lalu 20, lalu 30, lalu 40, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Nah, kalau untuk angka 1 tidak perlu kita cari kelipatan angkanya. Dari kedua kelipatan angka ini ambil angka yang sama. Angka yang sama di sini yaitu 30, sehingga penyebutnya sekarang ini kita ganti dengan angka 30. Maka di sini kita tulis 30, di sebelahnya 30, di sebelahnya juga 30. Lanjut. 30 dibagi 15 hasilnya 2, lalu dikalikan dengan 94, kita peroleh hasilnya 188. Lanjut untuk angka di sebelahnya lagi. 30 dibagi 10 hasilnya 3, lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 37, kita peroleh hasilnya yaitu 111. Terakhir, 30 dibagi 1. Hasilnya 30, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 12, kita peroleh hasilnya yaitu 360. Sama dengan, karena ketiga penyebutnya di sini sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita operasikan. 188 dikurang 111, lalu ditambah 360, kita peroleh hasilnya yaitu 437. Per di bawahnya yaitu 30. Karena angka di atas nilainya lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Caranya, perhatikan caranya. 437 dibagi dengan 30, itu kita peroleh hasilnya adalah 14. Walaupun kita pencet pakai kalkulator, 437 dibagi 30 itu hasilnya adalah 14, sekian. Makanya di sini kita tulis 14 saja. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 30. Untuk angka di atas, perhatikan cara memperolehnya. 14 dikali 30. Itu kita peroleh hasilnya 420. Sedangkan angka di atas ini yaitu 437. Nah, 437 dikurang 420 tadi berapa hasilnya? Yaitu 17. 17 kita tulis di atas ini. Dan inilah dia jawabannya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.